Kebijakan yang baru harusnya Indonesia akan terang. Gen Z jangan takut masa depan seperti apa, karena saya juga Gen Z rupanya. Jempol dulu Pak, jempol. Perusahaan-perusahaan yang ngupah pegawainya rendah nggak bisa dapat lagi proyek tahun depan, nggak boleh. Saya blacklist. Tidak dianggap sama sekali. Kami korban PHP. Bukan PHP. Ya, boleh dong sakit hati kalau PHP ya. Untuk nasi kami beda. Atau teman-teman kami perutnya sakit, dia nggak bisa makan nasi kami, mereka nunggu. Ayam juga kami suruh makan yang stok sebelum, bukan bawaan kami. Setelah kami coba ternyata bau. Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Kita menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Akses komunikasi itu di laut internasional, kami mau minta tolong sama siapa? Susahnya mencari kerja di Indonesia saat harapan dipaksa menyeberang laut. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Di negeri yang indah ini masih banyak yang bangun pagi dengan harapan sederhana. Hari ini semoga ada panggilan kerja. Tapi realitanya bukan panggilan yang datang, melainkan penolakan. Ribuan lamaran dikirim, ratusan lowongan diincar, tapi peluang seolah makin sempit. Dan ketika pintu di negeri sendiri tertutup, sebagian memilih nyebrang laut, mengejar nasib yang belum pasti. Sebut saja namanya Pak Hasan, petani dari Jawa Timur. Ia bukan pemalas, bukan pencari jalan pintas, ia hanya ingin anaknya bisa sekolah. Tapi tanahnya tak lagi subur, hasil panennya menurun, dan pabrik di kota bilang, maaf, kami tak butuh pegawai baru. Hingga suatu malam datang tawaran kerja ke Malaysia tanpa ribet, tanpa biaya besar, asal berani berangkat, nanti urusan gampang, kata seseorang. Dan Pak Hasan berangkat tanpa dokumen lengkap. Ia pikir mungkin di seberang sana ada masa depan. Tapi sebelum sampai, kapal mereka ditangkap di perairan Tanjung Balai. 70 orang tenaga kerja ilegal diamankan, kebanyakan ingin mencari makan, bukan mencari masalah. Ini kami tahu dari media sosial. Bukan hanya satu kasus, tapi potret dari ribuan kisah serupa. Di sisi lain ada Siti, lulusan sarjana, nilainya bagus, semangatnya tinggi, tapi setiap kali interview yang ditanya, punya pengalaman kerja? Ironis bukan? Bagaimana mau pengalaman kerja kalau tidak diberi kesempatan? Siti akhirnya jualan online kecil-kecilan. Tapi di matanya ada letih yang sama. Negeri ini belum memberi ruang cukup bagi anak-anak muda yang mau berjuang. Dan kita masih bertanya-tanya, siapa yang salah? Sistem, pemerintah, atau kita yang belum bergerak bersama? Uang buat anak SMA Pak, yang baik dan benar, supaya nggak boros Pak. Kalau makan secukupnya, uangnya tabungin. Udah Pak, kan dapat MBG juga. Ya kan dapat MBG Pak. Ya gitu aja, manage dengan baik. Nanti udah tabungin, kalau udah mulai cukup banyak, coba lihat pasar modal, coba lihat reksadana dulu. Udah kenal produknya, mulai beli saham dikit-dikit lah. Tapi bertahap gitu. Paruh tabungan lah, saya punya 10 juta tabungan, 50% lu pisahin ke pasar modal. Saya baru 200.000 Pak, gimana Pak? Berapa? Baru 200.000. Ya lagi yang lebih banyak. 100.000 juga bisa loh. 100.000 tuh udah bisa sekarang main saham. Tapi bagusnya beli reksadana dulu biar kamu ngerti. Kalau nggak kamu pasti rugi kalau main saham, nanti masuk ke saham gorengan lagi. Tapi Oke Pak, investasi itu siap. Siap. Menurut data resmi, jutaan warga usia produktif masih menganggur. Banyak dari mereka akhirnya memilih jalur beresiko, seperti migrasi tanpa dokumen lengkap. Padahal di balik setiap angka itu ada wajah-wajah yang lelah menunggu. Kita tidak sedang bicara statistik, tapi tentang harga diri manusia. Tentang orang-orang yang merasa negeri sendiri belum cukup untuk menampung mimpi mereka.
Ketika seseorang gagal pulang, bukan hanya satu nyawa yang terluka. Ada banyak anak yang kehilangan ayah, ada istri yang kehilangan harapan, dan ada negeri yang kehilangan potensi terbaiknya. Mereka tidak ingin jadi korban, mereka hanya ingin bekerja. Tapi sistem yang sulit dan kesempatan yang sempit membuat mereka harus bertaruh nyawa. Tapi kita tidak bisa hanya menangis, kita harus bangkit. Karena perubahan tidak datang dari pemerintah saja, tapi dari setiap tangan yang mau bergerak. Mulailah dari hal kecil. Buat grup info lowongan kerja di desamu, ikut pelatihan gratis dari Dinas Tenaga Kerja, bantu teman mengurus dokumen resmi sebelum ke luar negeri, dorong UMKM, bantu promosi usaha lokal. Gerakan kecil, tapi kalau dilakukan bersama, bisa menyelamatkan ribuan keluarga dari jalan berbahaya. Anak-anak bangsa, dengarlah. Jangan biarkan kemiskinan mematikan mimpimu. Jangan biarkan keputusasaan membuatmu menyeberang tanpa arah. Kalau pintu tertutup, buatlah jendela. Kalau kesempatan tak datang, ciptakan peluang. Karena kita bukan bangsa yang menyerah, kita bangsa yang berjuang. Dan untuk mereka yang sudah berjuang tapi belum berhasil, percayalah, kegigihanmu hari ini sedang menulis masa depan Indonesia esok. Sampai kapan kita menunggu kesempatan datang dari luar, kalau sesungguhnya kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Mereka bukan pekerja gelap. Mereka adalah cahaya yang belum diberi ruang untuk bersinar. Pesan untuk setiap hati hari ini, di negeri yang kaya ini, jangan sampai rakyatnya miskin kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan Push hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Jangan lupa dapat follow saya di Facebook dan Instagram, Urincan Siahaan. Sampai ketemu di episode Push berikutnya. Push, pesan untuk setiap hati.